5 tersangka tragedi Kanjuruhan diperiksa di Polda Jawa Timur setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit menetapkan 6 tersangka. Halo pemirsa, saya Anggita Adisastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banyuwangi 87 jajaran Kuda 86. Pemirsa, jasad wanita yang ditemukan di dalam mobil yang tak terpakai di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara sudah 1 minggu dicari keluarga. Mengetahui kondisi korban, keluarga histeris. Keluarga histeris saat mengetahui SR wanita 38 tahun ditemukan tewas di dalam mobil yang sudah tak terpakai di Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban warga Tanjung Medan sudah sepekan dicari keluarga. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Korban dievakuasi ke RSUD Rantau Prapat untuk diotopsi. Jumpai pertama pakaiannya. Nah, jadi dari pakaian tersebut tiba-tiba ada warga desa Tanjung Medan, di tepatnya di Dusun Gunung Meriah, yang menjelaskan sama kita bahwasannya ada anggota keluarganya yang sudah 1 minggu tidak pulang ke rumah. Jadi kita duga korban ini anggota keluarga mereka. Ditemukannya jasad korban setelah pemilik mobil curiga adanya tetesan cairan seperti oli dari pintu mobil. Saat mobil didekati tercium aroma tak sedap. Kasus ini pun segera dilaporkan ke polisi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Seorang supir dan penumpangnya terjepit kabin mobil bak terbuka setelah mengalami kecelakaan beruntun 3 kendaraan di Jalan Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kabin mobil bak terbuka di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Kedua korban, sopir dan penumpang yang segera dievakuasi ke Rumah Sakit Sogiri, Lamongan. Kejadian bermula saat mobil bak terbuka berhenti sejenak karena mobil bak terbuka lain di depannya juga berhenti saat ada warga yang ingin menyeberang. Namun secara tiba-tiba, sebuah truk tronton yang melaju dari arah Babat menghantam mobil bak terbuka korban hingga ringsek. Truk hilang kendali diduga akibat gagal rem. Yang tertabrak oleh tronton yang ada di belakangnya. Sementara dugaan karena kelalaian dari pengemudi tronton sehingga menabrak pickup yang sedang berhenti. Pada saat itu kondisi di perempatan jalan sedang menunggu adanya arus lalu lintas yang sedang dihentikan dari arah selatan ke utara, dan kendaraan yang dari belakang tronton tidak, sementara informasi yang kita dapatkan pada waktu pengereman mengalami kegagalan untuk melakukan pengereman. Selama proses evakuasi kendaraan, arus lalu lintas di jalur Pantura tersendat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Seorang supir taksi mendadak meninggal dunia saat berkendara di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Korban meninggal saat mengantarkan penumpangnya. Petugas mengevakuasi jasad seorang sopir taksi yang tiba-tiba tewas. Sang sopir tewas saat membawa penumpang warga negara asing di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Saksi menyebut taksi yang dibawanya tiba-tiba melambat dan berhenti di jalan. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa. Belum diketahui penyebab kematian korban. Dari jalan dari belakang ada taksi berhenti. Itu apa? Orangnya meninggal mendadak, bawa penumpang orang Arab. Oh, WNA? Iya. Sempat nabrak nggak atau gimana? Enggak, pas kebetulan berhenti, kebetulan belakang kosong, jadi enggak itu. Polisi mengevakuasi jasad korban ke RSCM Jakarta. Sementara mobil taksi diamankan di Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Memasuki 7 hari tewasnya Novita Kurnia Putri, korban penembakan di Texas, Amerika Serikat, keluarga korban mendesak pemerintah Indonesia segera memulangkan jenazah korban. Sebelumnya korban berniat melangsungkan resepsi pernikahan di kampung halamannya di Semarang pada bulan ini. Nani Muldiani, warga Pudaksari, Banyumanik, Semarang, tak henti menangis, memeluk, dan mencium foto Novita Kurnia Putri yang tewas diberondong peluru di rumahnya di Texas, Amerika Serikat. Kepergian korban secara tragis tersebut membuat keluarga sangat terpukul dan kehilangan sosok tulang punggung keluarga. Menurut Nani, sebelumnya sang putri pertamanya berkeinginan untuk bekerja di Amerika Serikat. Selama bekerja di sana, korban selalu menyisihkan uang untuk kedua orang tuanya. 4 bulan lalu, korban menikahi warga setempat. Korban merencanakan untuk melangsungkan resepsi pernikahan di Semarang setelah sempat tertunda pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Kini, harapan dan rencana tersebut sirna. Waktu itu masih corona, itu September 2021. Terus tertunda? Iya, tertunda karena COVID. Mbak Nabila itu kan semuanya biaya sendiri. Biaya sendiri, nggak pernah dia. Nggak pernah. Nunggu waktu yang tepat. Sang ibu mengaku jarang berkomunikasi dengan sang putri beberapa waktu sebelum musibah terjadi. Korban terakhir kali mengabarkan rencana kepulangannya ke Indonesia pada bulan September. Keluarga korban menerima kabar kasus penembakan tersebut dari suami korban dan sejumlah rekannya. Saya nggak terlalu ini, yang penting secepatnya gitu ya. Keperangan saya tidak mau sama kamu. Itu aja. Kita kalau masalah kasus yang nembak dia saya pasrahkan gimana caranya. Novita meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan 2 remaja di San Antonio, kota Texas, Amerika Serikat, 4 Oktober lalu. Diduga ia menjadi korban salah tembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita yang rencananya akan dipulangkan ke Indonesia. Keluarga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan jenazah korban agar bisa segera dimakamkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, 15 anak buah bandar judi online Joni alias Apin BK ditangkap di Pekanbaru Riau. Selama ini Apin dan anak buahnya masuk daftar pencarian orang sejak kabur dalam penggerebekan di markas judi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir ini, anak buah Apin BK tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara setelah sebelumnya ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Riau di Kota Pekanbaru. 15 orang ini diduga terlibat dalam bisnis judi online yang dikendalikan Apin BK di Kota Medan. 15 orang ini masuk daftar pencarian orang bersama Apin yang kabur dan belum diketahui keberadaannya sejak markas judinya digerebek polisi. 15 anak buah Apin yang ditangkap terdiri pria dan wanita diduga akan kabur melalui Kota Pekanbaru. Diduga mereka sebagai leader operator maupun operator di tempat judi yang beberapa waktu digeledah. Saat ini mereka dalam pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Krimsus mendalami apa peran dari 15 orang ini, kemudian juga mendalami terkait dengan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Anak buah Apin masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui perannya dalam bisnis judi online Apin BK Joni. 15 orang ini masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui perannya dalam bisnis judi online Apin BK Joni. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid melaporkan. Sebuah mobil pickup menabrak gerobak rujak dan motor ojek online di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban yang ditabrak terluka cukup parah. Sebuah mobil pickup bermuatan telur ayam dan minyak sayur menabrak pedagang rujak dan pengendara ojek online berpenumpang di Jalan Raya Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kecelakaan berawal saat pengemudi pickup dikejutkan dengan keberadaan pedagang dan pengendara ojol yang datang dari arah depan. Tak sempat menghindar, tabrakan pun terjadi. Mobil pickup oleng dan menabrak pembatas jalan dan terbalik. Akibatnya, pedagang rujak, pengendara ojol, serta penumpangnya terluka parah, termasuk kernet pickup yang mengalami patah kaki. Sementara sang sopir selamat. Kendaraan pickup yang bermuatan telur ini berkecepatan cukup tinggi. Kecepatan cukup tinggi, oleng, kemudian menabrak gerobak buah dan motor yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan. 4 korban dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan dalam penyelidikan Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pengendara truk yang melintasi Jalan Raya Marunda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pungutan liar. Para pelaku adalah sekelompok remaja. Sekelompok remaja melakukan pungutan liar terhadap supir truk yang melintas di sepanjang Jalan Raya Marunda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku beraksi setiap hari hingga meresahkan para supir truk yang melintas di lokasi. Korban yang kesal kerap dimintai uang merekam aksi para pelaku dengan telepon genggam. Video tersebut diunggah ke media sosial dan viral. Setelah video viral, polisi mendatangi lokasi dan menangkap 5 remaja yang terpergok sedang menjalankan aksinya. Para pelaku mengaku uang hasil pungutan liar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka melakukan pungli tidak kontinu. Jadi setelah diamankan oleh pihak Polsek, mereka kembali seperti itu lagi. Terus tidak kontinu setiap hari. Sasarannya apa aja sih, Dan, untuk melakukan pungli itu? Ya, sasaran daripada para pelaku ini adalah memintain uang terhadap sopir truk yang melintas di kawasan Marunda tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang ratusan ribu rupiah. Kasus tersebut dalam penanganan Polsek Tarumajaya dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, sindikat pengiriman tenaga kerja luar negeri dari Indonesia memilih negara Singapura untuk meloloskan hingga ke Malaysia. Calon tenaga kerja direkrut dari Pulau Jawa dan Madura ditampung di Batam, Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Singapura. Pelabuhan penyeberangan Batam Center menjadi pintu gerbang warga negara Indonesia yang akan menuju Singapura dan Malaysia berlibur atau bekerja. Kesibukan di pelabuhan ini dimanfaatkan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. 5 orang ini komplotan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal yang sudah sering kali ditangkap. Komplotan ini sering mengirim tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Namun pengiriman tenaga kerja kali ini para tersangka menggunakan modus baru dengan mengirim calon tenaga kerja ke Singapura setelah ditampung di kota Batam. Modusnya mereka merekrut dari luar Jawa, yaitu Madura dan Jawa. Pekerjaan habis itu disalurkan melalui Batam, yaitu pelabuhan Batam Center. Kirimannya itu modus baru kita temukan ini. Pengirimannya terlebih dahulu mereka pergi beli tiketnya ke negara Singapura. Dari negara Singapura nanti ada kerjasama juga orang mereka di negara Malaysia. Sudah ada saling ketemu atau saling calling, sudah ACC yang di Malaysia baru mengirim dari Singapura itu dikirim PMI-nya ke. Calon tenaga kerja diminta membayar hingga 17 juta rupiah. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dijerat Undang-Undang Tenaga Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. 3 oknum polisi yang ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan lantaran melakukan percobaan pencurian sepeda motor terancam akan dipecat dari institusi Polri. Selain akan dipecat, ketiganya juga akan menjalankan hukuman pidana dijerat dengan pasal berlapis.
3 anggota polisi yang bertugas di Satuan Samapta Polrestabes Medan mencoba merampas sepeda motor seorang warga. Peristiwa berawal saat 3 pelaku janjian dengan seorang warga yang akan menjual motor. Saat sepakat bertemu, ketiga oknum polisi menuding motor tersebut merupakan motor curian. Tak terima, korban meminta diantar ke kantor polisi terdekat, namun para pelaku segera kabur. Akibat perbuatannya, Bribka A, Bribka B, dan Bribtu H terancam dipecat dari institusi Polri jika saat sidang kode etik ketiganya terbukti bersalah. Ketiganya bahkan akan menjalani hukuman pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Kita akan menindak dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan sampai dengan pemecatan ataupun PTDH. Sekali lagi nanti akan berjalan sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Saat beraksi, ketiga tersangka melibatkan 1 warga sipil. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara melaporkan. 5 tersangka tragedi Kanjuruhan hari Selasa kemarin menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Sementara pemeriksaan Direktur LIB, Hadian Lukita, rencananya dilakukan hari Rabu ini. Setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan, hari Selasa kemarin 5 tersangka mulai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. Kelima tersangka yang menjalani pemeriksaan, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Kabak Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Selain itu, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Sementara itu, Direktur Liga Indonesia Baru Hadian Lukita rencananya akan diperiksa hari Rabu ini. Ketua pelaksana berinisial AH tadi sudah datang bersama dengan security officer berinisial SS. Sudah datang dan sudah kita laksanakan pemeriksaan. Sekarang ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, 3 orang anggota itu Kompol WS, AKPH dan AKPBS tadi juga sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur. Karena apa? Karena yang bersangkutan datang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Tragedi Kanjuruhan terjadi 1 Oktober lalu, usai Arema Malang kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Jumlah korban tewas pasca tragedi Kanjuruhan menjadi 132 orang. Sementara 10 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Keluarga tak henti menangis saat mengetahui HP, wanita 20 tahun tewas usai menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Meninggalnya warga Banjar Patoman Kabupaten Malang tersebut membuat jumlah korban jiwa menjadi 132 orang. Bupati Malang Sutiaji yang berada di rumah sakit mendampingi keluarga berduka. Data Dinas Kesehatan, 10 korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut. 6 pasien dirawat di ruang ICU dan 4 lainnya dirawat di ruang perawatan biasa. Namun dari 10 pasien tersebut, 2 lainnya mengalami kondisi kritis. Di ICU-nya ada 6, kemudian jika di ruang biasa sih tinggal 4 ya. Cuman yang di ICU itu ya kami memang masih kondisinya belum stabil dan kita perlu perhatian khusus supaya mereka bisa kita tangani supaya lebih baik. Kondisi para korban umum yang mengalami luka trauma karena benturan di bagian kepala, dada hingga kaki. Dari Malang dan Surabaya melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan ruko 4 lantai di Medan, Sumatera Utara. 2 orang terluka bakar dalam peristiwa tersebut. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Asap pekat akibat kebakaran memenuhi ruko 4 lantai, tempat berjualan dan gudang sepatu di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara. Petugas terpaksa menjebol tralis ruko untuk menjangkau titik api. Selain dari lantai dasar, pemadaman juga dilakukan dari lantai atas menggunakan lift.
Meski petugas telah menyemprotkan air ke titik api yang berada di lantai 4, namun api semakin membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar tersimpan di dalam ruko. Petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena terhalang asap tebal di dalam ruko. 2 orang terluka bakar dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Kita udah coba masuk, tapi baru berhasil sampai lantai 1. Tadi coba dari lantai 4, namun belum bisa maksimal karena api masih ada tersisa di lantai 2 dan 3. Ya, tadi yang paling besar itu kan di lantai 4. Itu sudah bisa kita redam, namun masih ada belum bisa kita tembus karena di lantai 2 dan 3 masih ada penyalaan. Sempat terjadi keributan antara warga dan petugas pemadam kebakaran. Warga yang ingin membantu malah terlibat adu mulut dengan petugas. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Dituduh mematikan mikrofon masjid, seorang pria tewas dibunuh keponakannya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.